Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dalal Abdor. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan di tugas modul 2. Nomor 1 yaitu definisi dari percabangan. Percabangan adalah suatu program untuk memunculkan kondisi atau kriteria yang berbeda. Jenis-jenisnya yaitu ada if, elif, else, dan nested if. If yaitu suatu program untuk memunculkan kondisi tertentu. Elif yaitu alternatif dari kondisi if jika ingin memunculkan kondisi yang lain. Else adalah sintaks yang untuk memunculkan jika apabila kondisi if atau elif tidak terpenuhi. Yang keempat ada nested if, yaitu if dalam if atau bisa disebut dengan if rangkap. Nah, di sini saya akan jelaskan nomor 2.1, yaitu tuliskan program menampilkan sistem belanja dengan uang belanja dan pilihan belanja dari user. Di sini kita langkah awalnya yaitu kita masukkan variabel uang, kita input uang kita berapa, seperti di sini kita misal uang kita 50.000. Nah, setelah kita input uang kita akan memilih menu, yaitu menu 1 ada pakaian, menu 2 makanan, dan 3 perabotan. Di sini uang saya 50.000, kita akan coba menu 1. Di sini muncul harga paket. Harga paket 1, 2, dan 3 dengan harganya. Di sini uang kita yaitu 50.000. Kita hanya cukup harga paket 1, yaitu kita pilih paket 1. Nah, selamat, Anda berhasil membeli paket dan kembalian 0. Kenapa kok 0? Karena uang kita hanya cukup untuk membeli paket 1. Jika misal uang kita lebih, kita akan mendapatkan kembalian. Dan ketika uang kita kurang, di situ akan muncul tulisan uang Anda kurang. Seperti di sini, jika suatu kondisi uang kita terpenuhi atau lebih, kita akan muncul program seperti ini, yaitu selamat, Anda berhasil membeli paket, dan ketika uang lebih, kita akan mendapatkan kembalian. Jika uang kita kurang atau kondisi ini tidak memenuhi dari if yang kita buat atau program kita, maka tulisannya yaitu uang Anda kurang. Misal saya contohkan uang kita 65.000. Kita pilih menu 1, harga paket 1. Nah, di sini kita berhasil membeli paket dan mendapatkan kembalian sebesar 15.000. Dikarenakan uang yang saya punya 65.000. Bagaimana jika uang kita kurang? Seperti saya contohkan di sini uang saya 30.000. Nah, di sini harga paketnya yaitu minimal paling kecil yaitu 50.000 dan uang kita 30.000. Misal kita ingin memberi paket 2. Nah, maka di sini akan muncul tulisan uang Anda kurang. Untuk menu yang kedua, menu ketiga, dan paket lainnya itu kurang lebih sama, karena untuk programnya itu kurang lebih sama, tinggal kita mengganti sesuai harga, sesuai menunya. Nah, untuk programnya seperti ini.
ya kurang lebih sama dari awal pilih menu satu dan pakai satu dan seterusnya. Ya. Kita lanjut ke nomor 2.2. Tuliskan suatu program beserta flowchart-nya menampilkan nilai mata kuliah, nilai dari inputan user. Kita balik ke flowchart-nya. Nah, di sini pertama-tama kita declare dulu kita mau masukkan apa. Nah, kita masukkan integer, yaitu variabelnya nilai. Terus kita langkah berikutnya kita masukkan output nilai atau variabelnya dan kita input nilai berapa yang mau kita masukkan ke dalam program dari flowchart-nya. Seperti di sini, misal saya masukkan 50. Di sini muncul nilai Anda D, Anda tidak lulus. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di sini saya memasukkan program jika nilai kurang dari 50, kita akan mendapatkan nilai D dan tidak lulus. Dan jika kita mendapatkan nilai di atas 50, itu mendapatkan nilai A atau selamat Anda lulus. Jadi di sini kita contohkan kita mendapatkan nilai 99. Nah, akan muncul nilai Anda A, selamat Anda lulus. Untuk flowchart-nya mungkin kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke programnya. Nah, seperti ini. Kurang lebih sama, yaitu kita jelaskan dulu variabelnya. Kita masukkan dulu variabelnya. Setelah itu kita input dari inputan kita nilai seperti contoh nilai saya 45. Nah, di sini nilai Anda D atau Anda tidak lulus. Nah, jika nilai kita misal 89, di sini nilai Anda A. Karena ketika kita memasukkan nilai di atas 50, maka if akan menjalankan kondisi di atas 50 tersebut, yaitu print nilai Anda A dan selamat Anda lulus. Jika tidak memenuhi atau di bawah 50, programnya akan mengeksekusi dari S tersebut, nilai Anda D dan Anda tidak lulus. Baik, kita lanjut ke nomor 2.3. Buatkan sebuah program untuk menentukan apakah mahasiswa itu layak menerima beasiswa atau tidak. Di sini kita disuruh memasukkan 5 nilai akademik Alpro, PTI, FTK, Bahasa Inggris, dan Etika. Yang pertama itu float. Kenapa saya input float bukannya integer? Ya, dikarenakan ketika nanti di total itu hasilnya itu koma. Jadi kalau integer itu tidak bisa menilai nilai akademik atau IPK. IPK itu hasilnya koma. Seperti ini, input terus kita print. Nah, untuk menghitung rata-ratanya kita seperti ini. Saya menggunakan variabel total untuk rata-rata Alpro ditambah nilai dari yang kita masukkan, dari nilai Alpro, PTI, MTK, Bahasa Inggris, dan Etika, semuanya dibagi 5. Dikarenakan ada 5 jumlah yang kita input, terus dibagi bulat 1. Jika tidak dibagi bulat 1 itu maka hasilnya itu tidak bilangan bulat.
semisal 3,4 berapa gitu sampai belakangnya. Terus kenapa ini dibagi 25? Jika tidak dibagi 25 itu eh hasilnya itu maka bilangan bulat kayak 199, sedangkan IPK itu tidak ada yang sampai 100 berapa gitu. Ya seperti itu. Untuk kehadiran kita input dengan integer karena kita disuruh masukkan bilangan bulat dari 0 sampai 100. Pada regularity kita masukkan string input. Kenapa string? Karena kita akan menginput antara ya atau tidak. Jika yang lain itu tidak bisa. Untuk if ini saya menggunakan nested if seperti if total 3.0 3.0. Jika lebih dari itu kita akan ke kondisi selanjutnya, kehadiran. Jika terdapat satu kondisi yang terpenuhi dan kondisi setelahnya tidak terpenuhi, itu jatuhnya maka seperti misal yang terpenuhi itu if total ini sudah terpenuhi di atas 3.0. Nah, lalu if kehadiran ini tidak memenuhi, yaitu maka muncullah maaf Anda tidak layak menerima beasiswa dan seterusnya. Jika if semua ini memenuhi, maka kita layak menerima beasiswa. Seperti misal ini saya jalankan. Sini kan pada soal tertera kalau nilai Alpro itu 90, PTI 89, MTK 89, bahasa Inggris 70, PTK 88. Nah, hasilnya dari rata-rata tadi jadinya bilangan bulat. Jika kita tidak bagi bulatkan satu, maka hasilnya itu 3,4 berapa gitu sampai seterusnya. Dan ini kita masukkan presentasi kehadiran seperti ini. Ini saya buat terpenuhi terlebih dahulu. Nah, ini jika tiga kondisi ini terpenuhi, ya akademik, presentasi, dan ekstrakurikuler itu aktif, maka selamat Anda menerima beasiswa seperti yang di dalam program, yaitu ketika if semuanya memenuhi, itu akan printnya itu selamat Anda layak menerima beasiswa. Coba kita buat tidak layak. Nah, di sini nilai akademiknya yaitu 1.92. Terus presentasi kehadirannya itu ya tetap memenuhi. Nah, ini maaf Anda tidak layak menerima beasiswa karena nilai akademik Anda kurang dari 0. Nah, jika if yang pertama ini tidak memenuhi, maka printnya yaitu yang ada di sini. Print maaf Anda tidak layak tidak layak mendapatkan beasiswa karena nilai kurang dari 3.0. Nah, seperti ini. Terus kita buat jika tidak memenuhi dari presentasi. Presentasi. Sini kita masukkan dulu nilainya. Nah, kita coba buat presentasi itu di bawah 80 karena di sini jika lebih dari atau sama dengan 80 itu maka akan tetap terpenuhi. Kita buat 70 dan ekstrakurikuler kita tetap masukkan ya. Nah, kita akan muncul di sini maaf Anda tidak layak menerima beasiswa karena tingkat kehadiran Anda kurang dari 80%. Nah, jika if total ini terpenuhi dan if kehadiran tidak terpenuhi, maka printnya itu akan ke sini.
maaf, Anda tidak layak menerima beasiswa, jadi 80%. Terus bagaimana jika ekstrakurikulernya yang tidak terpenuhi? Ini saya masukkan dulu. Kita buat memenuhi 90. Nah, kita print tidak. Nah, di sini muncul Anda tidak layak menerima beasiswa karena tidak aktif dalam UKM. Meskipun dua kondisi yang pertama dan kedua ini terpenuhi, jika kondisi ketiga tidak terpenuhi, maka tetap saja kita tidak akan mendapatkan beasiswa. Karena jika kita ingin mendapatkan beasiswa, maka total kondisi dari ketiga kondisi ini harus terpenuhi semua, baru kita dapat beasiswa. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu tuliskan suatu program membandingkan 3 bilangan dan setiap bilangan merupakan inputan dari user. Di sini saya menggunakan 3 variabel seperti yang tertera di soal, yaitu yang pertama, pada pertama kita input dengan menggunakan integer, terus kita print masukkan angka 1 dan seterusnya, angka 1 sampai angka 3 sama langkahnya, yaitu maaf ada kesalahan teknis sedikit. Kita ulang. Untuk angka 1 kita input menggunakan integer dan print masukkan angka 1 dan seterusnya hingga angka 3. Nah, kita masuk ke program if-nya. If yaitu ketika variabel 1 lebih dari variabel 2 dan variabel 3, nah nanti hasilnya akan terbesar. Jika kita masukkan angka 1 ya, yang terbesar, terus kedua dan ketiga, maka print bilangan terbesar ke terkecil, terus kita masukkan variabel 1, variabel 2 dan variabel 3. Nah, elif ini untuk jika kita nanti melakukan input secara acak nomornya berapa, nah itu akan secara otomatis ke terbesar ke terkecil, yaitu karena kita menggunakan elif ini. Seperti ini ya, if angka 1 lebih besar dari angka 2 dan seterusnya. Nah, kita buat elif angka 1 besar dari angka 3 dan seterusnya, dan angka 2 lebih besar dari angka 1, lebih besar dari angka 3. Kita teruskan hingga angka 1 ini bisa terbesar dari semuanya, terus angka 2 lebih besar dari semuanya, dan angka 3 lebih besar dari semuanya. Kita hanya seperti kondisi awal if dan elif ini, kita hanya merubah variabelnya saja. Kita urutkan hingga semua itu terbagi rata. Misal contoh, kita masukkan dari kondisi yang pertama, angka 1 kita buat 87, angka 2 6, dan angka 3 itu 56. Nah, ini ngeprint dari kondisi yang pertama, yaitu ketika angka 1 lebih besar dari angka 2 dan lebih besar dari angka 3, seperti ini. Terus bagaimana jika kita memasuki acak secara acak, masukkan nilai secara acak, misal plus 5 43, seperti ini. Nah, ini secara otomatis akan
mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, karena kita eh, masuk ke kondisi tadi di mana angka 1 lebih besar dari angka 3 lebih besar dari angka 1 lebih besar dari angka 2. Kita tinggal mengacak ini, kita urutkan saja biar terbagi rata. Misal kita lagi angka 1 kita buat terbesar nomor 2, dan angka 2 kita buat yang paling kecil, dan angka 3 kita buat yang paling besar. Nah, di sini muncul terbesar ke terkecil, karena seperti tadi angka 3 lebih besar dari angka 1, lebih besar dari angka 2. Seperti yang ada kondisi ke 5. Mungkin cukup sekian asistensi dari saya, Ahmad Jalal Abror, dengan NIM 105. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.